Perkenalkan, nama saya Novian Risaldi, NIM 15A10089, bimbingan dari Bapak Dr. Insinyur Kris Prantono untuk mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 6. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek Studio Perancangan Arsitektur 6 yang telah saya kerjakan, yaitu bangunan umum bentang lebar yang difungsikan sebagai Ahmad Yani International Airport LRT Station. Penjelasan pertama adalah tentang logbook yang berisi pemrograman. Highlight pertama adalah bangunan bentang lebar itu sendiri, yang mana merupakan sistem bangunan yang memungkinkan penggunaan ruang bebas kolom yang selebar dan sepanjang mungkin. Lalu selanjutnya tentang stasiun LRT, yaitu adalah fasilitas publik yang mengakomodasi transportasi, di mana LRT itu sendiri adalah sebuah rangkaian kereta yang berisi 2-4 kereta dan berkapasitas kurang lebih 600 penumpang. Untuk highlight selanjutnya adalah tentang data pengamatan survei, yaitu yang pertama adalah tentang data sekunder, didapatkan dari studi literatur. Tapak berlokasi di area Bandara Baru Ahmad Yani Semarang, tepatnya di seberang gedung parkir yang sudah didesain di dalam master plan pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang. Di sini highlight selanjutnya adalah tentang hukum, yaitu regulasi KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, di mana regulasi ini mengatur batas maksimal tinggi dari sebuah bangunan yang berada di area kawasan bandara. Selanjutnya adalah tentang data primer, data yang didapatkan dari survei secara langsung. Seperti yang saya jelaskan tadi, site untuk stasiun LRT Bandara Ahmad Yani sudah didesain di dalam master plan. Dan jenis tanah untuk tapak itu sendiri adalah tanah rawa. Selanjutnya adalah tentang studi preseden yang lebih mendalam. Yang pertama adalah tentang preseden fungsi. Untuk bangunan pertama yang saya pilih adalah LRT Station Rathaus. Di sini yang saya highlight adalah pemanfaatan matahari untuk pencahayaan alami. Selanjutnya adalah Macau Light Rail Transit, di mana di sini yang saya highlight adalah tentang fasilitasnya berupa pengaman, lalu ada tiketing dan checking, serta Skybridge. Untuk bangunan ketiga adalah Stasiun Kelapa Gading LRT Jakarta, di mana highlight-nya sama seperti Macau Light Rail Transit, yaitu tentang fasilitas yang disediakan oleh stasiun tersebut. Untuk presiden struktur, yang pertama saya memilih shell house, yang menggunakan struktur cangkang untuk keseluruhan bangunannya. Lalu selanjutnya adalah Heidar Alias Center, yang menggunakan rangka ruang sebagai strukturnya. Selanjutnya adalah Yokohama International Passenger Port yang menggunakan struktur bidang lipat. Setelah melakukan studi preseden, baik itu preseden fungsi dan preseden struktur, saya menyimpulkan untuk fungsi dan konsepnya, saya akan berfokus ke aksesibilitas terhadap tapak, fasilitas yang disediakan di dalam stasiun itu sendiri, dan konsep yaitu nyaman, indah, dan sustainable. Dan untuk strukturnya sendiri, saya akan menggunakan 3 macam struktur. Saya akan mencoba untuk menggabungkan 3 macam struktur, yaitu struktur cangkang, struktur space frame atau rangka ruang, dan struktur bidang lipat. Selanjutnya adalah analisa data tapak. Terdapat analisa view dan orientasi tapak, analisa aksesibilitas, analisa kebisingan, analisa matahari, analisa arah angin, analisa vegetasi, analisa topografi dan drainase, serta analisa utilitas. Untuk konsep strukturnya sendiri, seperti yang saya jelaskan, saya akan mencoba untuk menggabungkan struktur cangkang, struktur folded bed atau bidang lipat, dan struktur rangka ruang. Untuk struktur rangka ruang sendiri, saya akan memilih struktur rangka ruang jenis lapis tunggal. Untuk konsep desain sendiri, di sini terdapat zoning makro dan zoning mikro, serta untuk skematik desainnya sendiri, saya mengambil warak ngendok sebagai inspirasi untuk saya implementasikan sebagai bentuk bangunan. Selanjutnya adalah tentang studi komputasi. Di sini terdapat zoning pada tapak, zoning makro, dan zoning mikro. Untuk studi utilitas bangunan, highlight-nya adalah Skybridge, transportasi vertikal, yaitu travelator, dan air control and conditioning. Di sini untuk studi struktur bangunan adalah
Percobaan saya menggabungkan 3 jenis struktur yang telah saya pilih, yaitu struktur rangka ruang, struktur bidang lipat, dan struktur cangkang. Selanjutnya adalah studi masa bangunan tentang form finding, di mana saya mencoba untuk menggabungkan implementasi studi struktur dan juga implementasi dari inspirasi desain, yaitu warak ngendok. Dan di sini adalah tentang studi sirkulasi bangunan, menjelaskan studi sirkulasi kereta LRT, sirkulasi pengunjung atau penumpang, dan sirkulasi pengurus atau pengelola. Dan di sini saya mencoba untuk menunjukkan denah serta pelingkupnya dari exploded model. Selanjutnya adalah tentang gambar kerja atau shop drawing. Di sini adalah situasi, site plan, denah lantai dasar, denah lantai 1, potongan, dan tampak. Selanjutnya saya ingin menunjukkan perspektif interior untuk menunjukkan gambaran ruang dalam. Yang pertama adalah perspektif interior lantai dasar yang berfungsi sebagai penerimaan, lobi, dan ruang tunggu. Dan selanjutnya adalah perspektif interior lantai 1, di mana berisi peron dan ruang tunggu. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran ruang luar, saya akan menunjukkan perspektif eksterior. Untuk mengakhiri penjelasan kali ini, saya akan menunjukkan video animasi yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya.